Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama saya Nur Ali Anda. Oke, kali ini di sebelah saya ini ada beliau ini seorang camat Cimanggis. Beliau ini seorang camat yang milenial, seru, sopan dan masih banyak lainnya. Dia langsung aja perkenalkan Pak Abra. Silakan Pak Abra untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Abdurrahman, biasa dipanggil Abra Abdurrahman. Oh, itu singkatan? Singkatan namanya. Jadi sebenarnya kalau saya ambil positifnya aja. Kalau ada bahasa A, itu bahasa Yunani tidak. Oh. Nah, kalau bra, saya nggak pakai bra. Ya, memang dengan begitu mungkin akan lebih, karena nama Abdul Rahman itu kalau di KTP Depok banyak banget, tapi Abra mungkin identik ya. Jadi per tanggal 26 Juni kemarin 2020 saya resmi dilantik oleh Pak Wali Idris sebagai camat definitif Cimanggis, menggantikan Pak Haji Eman Hidayat yang beliau pensiun. Berarti sudah sekitar 6 bulanan ya Pak? 6 bulan, alhamdulillah. Penting sahabat apa nih, sahabat Ali ya? Apa aja lah. Sahabat Ali sehat semua ya, alhamdulillah sampai sekarang gitu. Iya, jadi saya keluarga tinggal di Beji. Istri saya kebetulan juga ASN, anak saya 2, yang satu masih proses, dua-duanya pendidikan, satu di Akademi Kepolisian tingkat 2, yang satu kelas 1 SMA, sepasang. Alhamdulillah. Jadi buat kalian yang belum kenal siapa sih Pak Camat Cimanggis, dan beliau sudah memperkenalkan dirinya nih. Jadi untuk kedepannya kan jadi tahu nih siapa Pak Camatnya. Nah, kita akan nanya-nanya sedikit Pak ya, mengenai di sini kan saya baca berita itu ya Pak, PBB ya Pak ya. Pajak bangunan. Di sini saya melihat dipimpin oleh beliau, itu tingkat keberhasilannya itu mencapai 100,2% lebih. 110%, 100,3. Dari target yang telah ditentukan di awal. Nah, apa boleh cerita nggak sih Pak, strategi apa aja yang Bapak lakukan hingga mencapai target seperti itu? Ya. Jadi segala sesuatu itu perlu adanya penataan kelembagaan ya. Jadi kalau PBB ini merupakan tugas tambahan yang diberikan karena objek atau wajib pajak itu ada di kita. Sebenarnya ini fungsi daripada kita selaku kolektor atau pembantu kolektor dari Badan Keuangan Daerah. Jadi secara kelembagaan sudah mulai dari camat, kemudian lurah, ada sekel, kasipem, dan pembantu kolektor di tingkat kelurahan. Nah, SPPT PBB itu selalu diberikan di awal gitu kan. Nah, ini yang pendekatan kita kepada warga untuk menyampaikan SPPT ini. Jadi gencar dan masif menjadi kunci. Kan sekarang sosial media. Saya terima kasih nih ditanya PBB. Jadi 102% dari target yang dibebankan kita itu, kalau dari target penetapan memang masih 64%. Artinya begini, alhamdulillah per 31 Oktober 2020 realisasi untuk target PBB itu kita sudah 105,18%. Sudah hanya kalau dari ketetapan, ketetapan PBB kita itu kan 62.597 dan dirupiahkan itu targetnya 63.400.000.000 sekian. Nah, kita target dari DKP ke kita itu sebesar 40 juta atau 42 SPPT PBB yang kita sampaikan. Nah, dari jumlah itulah kita sudah melampaui 42 miliar dari ketetapan. Ya, kalau dari ketetapan memang ketetapan dari ini dari BKD ya itu 66,54%. Tapi kalau dari target kita sudah 105,18%. Nah, ini kan tentu sebuah kerjasama tim ya, karena dari mulai BKD, kecamatan, kelurahan, lalu turun ke RW,
dan RT. Gitu. Sama lingkup jadi satu ya. Iya, ini setelah struktur kelembagaan dan kita juga menggunakan stakeholder yang ada di kecamatan maupun kelurahan kita sampaikan setiap pertemuan itu. Nah, untuk strateginya, contoh yang kita lakukan kemarin di salah satu kelurahan, ya kan ini di masa pandemi, ya kan biasanya kan jemput bola, jadi STTS itu kita layanan on the spot Sabtu Minggu terutama karena mereka ini. Nah kita berikan undangan, panggilin, lalu diinput di ini, dan insya Allah mereka kalau untuk masalah pembayaran kan bergantung kemampuan dari masing-masing. Tapi dengan begitu ada pendekatan kepada wajib pajak. Nah itu mungkin yang lebih mengena. Memang kalau lihat durasi pekerjaan kita nggak akan berhenti ya, sampai hari ini pun kita tetap melakukan penerbitan bagi yang belum. Tapi dari ketetapan itu kita sudah bersyukur di atas 100%. Nah, di atas 100%. Nah, ini juga saya mudah-mudahan lah target ini terus kita lampaui. Karena kalau dari ketetapan target yang diberikan kita bisa kerjakan lebih baik lagi. Dan saya terima kasih kepada seluruh warga Cimanggis yang sudah sangat sadar terhadap arti penting pajak. Itu Mas Ali. Oke, sebelumnya saya mengapresiasikan nih oleh Pak Camat berkat kinerja beliau di lembaga lainnya, beliau berhasil mencapai target lebih untuk pencapaian PPB-nya. Dan untuk para warga di sana, mohon kerjasamanya untuk bantu Pak Camat dan lembaga lainnya untuk lebih aware lagi atau lebih peduli lagi untuk pajak dan karena untuk membangun kota Depok juga. Betul. Nah, sekarang saya mau nanya tentang kota Cimanggis ini Pak nih. Kecamatan. Ya, kotanya Kota Depok. Jadi Bapak sebagai Pak Camat nih, Bapak mau bikin gebrakan baru apa lagi nih untuk wilayah Cimanggis seperti ini? Ya. Jadi Kecamatan Cimanggis ya secara administrasi pemerintahan itu adalah satuan kerja perangkat daerah ya dari Kota Depok. Tentunya visi, misi, dan program kegiatan sudah tetapkan. Intinya kita menjalankan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan kita. Visinya. Nah pertanyaannya Cimanggis mau bawa kemana? Ya nggak kemana-mana. Emang bisa bergerak. Nah, tapi dalam kehidupan ini kan ketika ada pimpinan sebagai kepala wilayah berdasarkan Perpres 70 kita bahwa camat adalah koordinator wilayah, termasuk juga Muspika, Forkopimda tingkat kecamatan, ada Koramil, Kapolsek, yaitu menjadi tangan kanan kiri saya, gitu kan, dalam membina mau ke arah seperti apa Kecamatan Cimanggis ini. Nah, intinya ngomong Mas. Kalau dibilang tujuan ini jelas target atau kinerja instansi pemerintah yang kita pertanggungjawabkan ke pemerintah itu untuk SKPD kecamatan cuma dua, yaitu sakit dan pelayanan prima. Nah itu secara pertanggungjawaban ya. Nah untuk kemasyarakatan, sosial kemasyarakatannya, nah ini apa yang kita punya, intinya adalah kita selaku pimpinan wilayah ini menganalisa dulu potensi wilayah, Tugu punya apa, Curug punya apa, PGS ada apa, ya kan, kemudian Cisalak Pasar ada siapa. Nah itulah yang kita combine. Nah untuk menjahit kepentingan ini emang dibutuhkan kepemimpinan yang ya inilah yang mampu mengkomunikasikan gitu, karena ketika dua kepentingan yang berbeda saja, ketika kita tidak mampu mengkomunikasikan akan menjadi perbedaan, dan kita tahulah kalau perbedaan itu selalu dianggap. Nah saya ambil positifnya aja, cari sebesar-besar persamaan, mengecilkan perbedaan, tapi tidak bisa menghilangkan perbedaan. Bagus sekali jawaban dari Pak Camat ini. Pertanyaan terakhir nih Pak nih, pesan untuk anak generasi muda itu seperti apa Pak? Oke, saya juga anak muda. Ayo, 20 tahun yang lalu. Coba Pak, sampaikan ke generasi muda itu seperti apa pesannya? Intinya saya berpesan untuk anak muda, kita itu punya kapasitas potensi
di di CPU kita, di otak kita itu 100%. Yes. Rata-rata kita gunakan di bawah 30%. Artinya kita mampu, kita bisa, kita bangsa majemuk di Cimanggis, terus berpikir, terus berkarya apa saja. Nah, cuman tetap berpegang pada satu keyakinan, yaitu agama. Gitu, berkarya, apalagi di Cimanggis, insya Allah datang ke saya, kita ngomong, kita diskusi, kita sharing. Saya tidak memberikan jalan itu Anda yang buat. Gitu. Ya. Oke, terima kasih banyak waktunya Pak Abra untuk ngobrol barengnya, dan saya ngucapin buat semuanya, sama-sama, untuk keluarga Cimanggis, kalian harus berbangga punya camat seperti orang Pak Abra ini. Oke, sekian video dari saya, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.